Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamka Maulana A, NIM 210-197, Prodi Ilkom. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu contoh kasus yang menggunakan metode Tsukamoto. Sebelum kita masuk ke contoh kasusnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto adalah perluasan dari penalaran monoton. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang terbentuk if-then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan a predikat atau vir strength. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Di sini kita akan membahas contoh studi kasus menggunakan metode Tsukamoto. Sebuah perusahaan minuman akan memproduksi jenis minuman jus anggur terbaik di dunia. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar adalah mencapai 4.000 per botol per hari, dan permintaan terkecil adalah sampai 1.000 per botol per hari. Persediaan barang digunakan di gudang paling banyak sampai itu 500 per botol per hari, dan paling sedikit itu sampai 100 per botol per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimal 6.000 per botol per hari. Serta demi efisien mesin dan SDM, tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak itu 1.000 per botol per hari. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan sebagai berikut. Yang pertama, Rule 1. If permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Rule yang kedua, if permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang akan berkurang. Rule 3, if permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Rule keempat, if permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Jadi, pertanyaannya, berapa per botol jenis minuman jus anggur terbaik di dunia yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 3.000 per botol dan persediaan di gudang masih 200 per botol? Sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Jadi kesimpulan di atas tadi ada 3 variabel yang digunakan. Ada permintaan, persediaan, dan produksi. Jadi permintaan itu ada permintaan terkecil yaitu 1.000 sampai dengan permintaan terbanyak yaitu 4.000. Dan nilai X atau variabel X adalah sama dengan 3.000. Persediaan yang terkecil itu adalah sekitar 100 sampai persediaan terbanyak adalah 500 dan nilai Y adalah sama dengan 200. Produksi yang terkecil adalah 1.000 sampai produksi yang terbanyak adalah 6.000. Tetapi nilai Z-nya belum diketahui, maka dari itu kita akan mencari nilai Z-nya. Pertama kita akan masuk ke permintaan terlebih dahulu. Permintaan itu terdiri dari 2 himpunan fuzzy, ada turun dan naik. Mu permintaan turun X1 apabila X-nya lebih kecil dari sama dengan 1.000, sedangkan 0 apabila X-nya lebih besar dari sama dengan 4.000. Nilai tengahnya itu antara 1.000 sampai dengan 4.000. Maka 4.000 dikurangi X dibagi 3.000. Dari mana dapat hasil 3.000? Itu antara nilai tengah, selisih nilai tengah 4.000 dikurangi 1.000 menjadi 3.000. Kemudian mu permintaan naik X 0 apabila X lebih kecil dari sama dengan 1.000. Kebalikan di atas tadi. 1 apabila X-nya lebih besar dari sama dengan 4.000. Nilai tengahnya tetap sama, 1.000 sampai dengan 4.000. Jadi, yang tadi 4.000 dikurangi X
menjadi X dikurangi 1000. Kenapa dikurangi 1000? Karena nilai 1000 adalah nilai yang terkecil. X min 1000, X dikurangi 1000 dibagi 3000. Sehingga nilai keanggotaannya menjadi mu permintaan turun. Kenapa di sini 3000? Karena nilai X adalah sama dengan 3000. Sama dengan 4000 dikurangi 3000, nilai X yang tadi dibagi 3000 sama dengan 0,33. Mu permintaan naik 3000, nilai X tadi sama dengan 3000 nilai X dikurangi 1000 dibagi 3000 sama dengan 0,67. Nah, di sebelah kanan ini adalah hasil dari grafiknya. Sekarang kita masuk ke persediaan. Persediaan terdiri atas dua himpunan fazi, yaitu sedikit dan banyak. Caranya ini sama seperti tadi di permintaan, cuma sekarang yaitu adalah persediaan dan variabelnya sekarang menjadi Y. Jadi kita lepas saja, jadi kita langsung aja ke nilai keanggotaannya. Mu persediaan sedikit. Kenapa sini 200? Karena adalah 200 itu adalah nilai Y atau variabel Y. Sama dengan 500 dikurangi variabel Y adalah 200 dibagi 400 sama dengan 0,75. Dan mu persediaan banyak 200 variabel Y atau nilai Y sama dengan 200 nilai Y dikurangi 100 dibagi 400 sama dengan 0,25. Dan di sebelah kanan ini juga adalah hasil dari grafiknya. Sekarang produksi barang. Produksi barang terdiri atas dua himpunan fazi, yaitu berkurang dan bertambah. Sumbernya juga sama seperti yang tadi, tapi saya akan menjelaskan ulang lagi. Karena inilah yang kita cari, yaitu nilai Z-nya. Karena yang tadi adalah variabel X-nya permintaan, variabel Y-nya adalah persediaan, dan Z-nya adalah sekarang produksi yang akan kita cari. Jadi mu produksi berkurang Z itu disebut 1 apabila Z lebih kecil dari 1000. Sedangkan 0 disebut 0 itu apabila Z-nya lebih besar dari sama dengan 6000. Dan nilai tengahnya adalah dari 1000 sampai 6000. Maka 6000 dikurangi Z dibagi 5000. Kemudian, mu produksi bertambah Z disebut 0 apabila Z sama dengan lebih kecil dari sama dengan 1000. Sedangkan 1 apabila Z lebih besar dari sama dengan 6000. Jadi sekarang kita cari nilai Z untuk setiap aturan dengan menggunakan fungsi min pada aplikasi fungsi implikasinya. Kita mulai dari rule 1. If permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Di predikatnya kita hanya memakai if permintaan turun dan persediaan banyak saja. Dan atau maka produksi barang berkurang tidak dipakai karena itu adalah hal yang kita cari. A predikat 1 sama dengan mu permintaan turun, tanda seperti ini adalah dan mu persediaan banyak sama dengan min mu permintaan turun dan mu permintaan dan persediaan banyak. Permintaan turunnya yang kita cari adalah 0,33 dan persediaan banyaknya adalah 0,25. Nah, di sini adalah nilai yang terkecil atau nilai min adalah 0,25. Sekarang kita masuk ke dan atau maka. Produksi barang berkurang. Lihat himpunan produksi barang berkurang. Dari mana dapat 6000? Karena dari nilai sebelumnya, yaitu nilai mu produksi barang. 6000 dikurangi Z dibagi 5000
sama dengan 0,25. Maksudnya nilai yang terkecil 0,25. Jadi hasilnya adalah Z1 sama dengan 4750. Dari mana dapat hasil seperti itu? Dapatnya adalah dari 5000 dikali 0,25. Habis itu dikurangi 6000, maka hasilnya min. Tetapi di sini kan min Z, tapi dipindah ke kanan menjadi positif, maka hasilnya adalah menjadi positif, yaitu 4750. Sekarang rule 2. If permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Caranya sama. Tapi di sini cuma beda adalah di sini adalah permintaan turun dan persediaan sedikit. Yang tadi persediaan banyak dan sekarang adalah persediaan sedikit. Permintaan turunnya sama 0,33 dan di sini adalah persediaan sedikitnya yang tadi adalah 0,75 yang sudah kita cari. Jadi adalah nilai yang paling terkecil adalah 0,33. Kita masuk ke dan lihat himpunan produksi barang berkurang. 6000 dikurangi Z dibagi 5000 sama dengan nilai yang terkecil adalah 0,33. Maka nilai Z2 adalah 4350. Sekarang rule 3. If permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Yang tadi berkurang, sekarang bertambah. A predikat 3. Mu permintaan naik dan persediaan banyak sama dengan min mu permintaan naiknya 0,67 dan mu persediaan banyaknya adalah 0,25. Jadi nilai terkecil adalah 0,25. Lihat himpunan produksi barang bertambah. Z dikurangi 1000 dibagi 5000 sama dengan nilai yang terkecil 0,25. Jadi hasil Z3-nya adalah 2250. Dari mana dapat hasil 2250? Itu dari 5000 dikali 0,25 ditambah 1000. Nah, inilah perbedaannya yang tadi berkurang. Nah, ini sekarang adalah bertambah. Jadi hasilnya adalah 2250. Rule 4. If permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Caranya sama. A predikat 4. Mu permintaan naik dan persediaan sedikit. Sama dengan min permintaan naiknya 0,67 dan persediaan sedikitnya adalah 0,75. Jadi yang terkecil adalah 0,67. Lihat himpunan produksi barang bertambah. Z dikurangi 1000 dibagi 5000 sama dengan 0,67. Jadi nilai Z4-nya adalah 4350. Nah, sekarang kita masuk ke proses akhirnya, yaitu mencari apakah dari sini kita dapat mencari berapakah nilai Z. Yaitu Z sama dengan A predikat 1 dikali Z1 ditambah A predikat 2 dikali Z2 ditambah A predikat 3 dikali Z3 A predikat 4 dikali Z4 dibagi A predikat 1, A predikat 2, A predikat 3, A ditambah A predikat 4. Jadi Z sama dengan 0,25 dikali 4750 ditambah 0,33 kali 4350 ditambah 0,25 dikali 2250 ditambah 0,67 dikali 4350 dibagi 0,25 ditambah 0,33 ditambah 0,25 ditambah 0,67. Jadi hasilnya sama dengan yang di atas tadi adalah 6100, di bawah itu adalah 1,5. Jadi 6100 dibagi 1,5 adalah hasilnya adalah 4066,6. Jadi dibulatkan menjadi 4067. Jadi jumlah minuman jus anggur terbaik di dunia yang harus diproduksi adalah sebanyak 4067 botol.